Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini nih buat teman-teman yang lagi dengerin, entah pagi, sore, atau malam. Makasih udah mampir di kanal Spotify kita. Balik lagi di momen yang berbeda. Alhamdulillah udah masuk season kedua. Insya Allah bakalan punya format yang baru, punya percakapan. Agar bakalan sering upload, jadi mending audio aja dulu gitu. Nah, di depan saya nih ada salah satu bintang tamu yang kalau bisa diruntut sejarahnya nih, dari zaman dulu, kayaknya punya percakapan juga awalnya adalah ide dari diskusi kita berdua waktu itu gitu. Sebelumnya perkenalkan dulu, yang belum kenal, nama saya Muhammad Arvin Farel, biasa dipanggil Arvin. Status masih dipertanyakan di 2021 gitu. Di depan saya ada siapa nih? Coba kenalin diri dulu dong, Mas. Oke, kenalin, nama saya Sultan Agi. Statusnya juga ya begini-begini aja, pengacara. Apa tuh banyak acara. Iya, jadi ya nggak mungkin lah ya kalau misalkan kita berdua punya status, kita orang laki berdua nongkrong malam-malam berdua lagi. Iya, udah jelas statusnya pasti seperti itu ya. Kadang kalau misalkan malam tuh udah nggak bisa diganggu tuh orang-orang yang punya status. Oh, maaf, nggak bisa bang, gue soalnya malam di sini gitu. Biasa kayak gitu. Biasa kayak gitu. Jadi sebenarnya menyenangkan banget. Alhamdulillah Sultan kebetulan kemarin lagi di Malang. Sebenarnya bolak-balik Bogor Malang. Cuman kayaknya ini balik Malang yang terakhir ya. Karena udah ngurusin segala macem, kontrakan, kosan juga udah pada cabut. Takutnya ketemu lagi nih momen-momen berharga ini ya kan. Kebetulan juga sudah terwujud nih alat-alat dan lain segala macam gitu. Jadi ya enak sih kayaknya sih kalau kita ngobrol-ngobrol ya berapa puluh menit lah, tergantung lah nanti alurnya kayak gimana. Kalau teman-teman lagi pada dengar ada suara ngobrol di kanan kiri depan belakang kita nih lagi banyak yang diskusi. Bukan diskusi juga, diskusi gibah. Kalau jadi gibah biasanya sih begitu. Biasanya kayak gitu. Jadi kita lagi ada di salah satu kedai yang kedainya nggak sponsorin kita, jadi kita nggak sebut ya. Ya nanti ada lah pokoknya. Tempatnya enak gitu kalau mau nanya-nanya. Bang kemarin tempatnya di mana gitu? Kita kasih tahu aja. Es kopi susunya 8.000, tapi dengan sebuah syarat. Dengan sebuah syarat. Salah satunya self pick up dari Gojek online ya, Gojek online. Akhirnya dapat nih 9.000 ya. Tebak-tebak sendirilah kalau misalnya ada yang tahu. Ton, kesibukan ngapain nih Ton hari ini Ton? Kan udah lulus juga ya, udah komplit. Kesibukan ngapain? Kesibukan paling ya iseng-iseng nyari kerjaan. Terus juga ya nongkrong-nongkrong lah biasanya bang. Berarti dia status musuhnya tadi disebutkan dong, fresh graduate ya? Fresh graduate. Kayaknya beban ya Boy ya? Beban ya? Jadi gimana ya? Dapat 100 fresh graduate itu kayak beban banget. Aduh, beban. Kayaknya memang harus bener-bener cepat dapat kerja kayak gitu. Betul. Terus sekarang yang lagi diurusin apa nih? Yang diurusin sih ya paling baru-baru ini ya pindahan barang kemarin karena kan udah nggak balik lagi tuh. Iya, ke Malang kan pengen pindahan tuh dari Malang ke Bogor, pindah-pindah barang karena udah lulus juga. Terus sama kegiatan ya udah sih kemarin ketemu orang lah ya. Oh, ketemu orang? Habis ketemu orang Boy? Ketemu. Biasanya orang. teman-teman gue ngomongnya sahabat. Biasanya nyebutnya sahabat. Oh, jadi ternyata memang ada peribahasa tuh mengatakan kalau satu kali dayung 2 pulau terlampaui itu Ton ya. Betul. Jadi memang tujuan utamanya tuh sebenarnya buat beberes barang. Ternyata di balik itu semua ternyata ada tujuan lain. Dan itu terpenuhi nggak tuh? Terpenuhi sih. Alhamdulillah udah terpenuhi. Jadi kalau dibilang ya karena udah berapa bulan Ton ya? Kayaknya 5 bulan bila ke Malang. Dari November ya sekitar 3 bulan lah. 3 bulan ya? 3 bulanan. Terus akhirnya mampir lagi nih. Sekarang di Malang udah dengan status yang berbeda gitu. Kok kebetulan ketika udah mau ninggalin Malang kok kayak ada yang nyangkut di sini ya? Kenapa ya?
kadang waktunya emang nggak tepat kan ya. Suka begitu ya. Suka begitu emang. Iya, Kadang gua itu juga yang bingung. gue pikirin, lu yang pikirin itu gak? Yang lu pikirin itu gak? Anjir, dari kemarin tuh gue di sini loh. Iya. Gak ada, berduaan doang sama Bang Aping, sarapan Bukri, ya kan? Kalau ke Segoduro. Sekarang tiba-tiba terpaut nih sama Malang. Gitu. Terus kalau boleh diceritain, tadi kan udah tuh nyari kerja berarti kebetulan nanti bakalan di Bogor nih, bukan di sini. Kalau untuk nyari kerja sih kemungkinannya di mana aja, cuman kan gue sih pengennya sih ya deket-deket dari rumah lah, karena kan untuk nemenin orang tua juga. Orang tua. Benar. Itu menurut itu gue dukung sih. Pokoknya ada asal alasannya seperti itu sih menurut gue. Mau kerjanya kayak gimana, dapat nominal berapa, tujuannya udah baik aja. Iya. Asal nemenin orang tua kayaknya mah itu udah ya ke arah positif, insya Allah berkah. Nah. Jadi bukan ngelihat Bener. nominalnya doang nih boy, insya Allah berkahnya tuh ada. Gitu. Berarti cabut berarti. Iya, cabut lah. Jadi jauh deh, Ya, sebenarnya di Malang juga jauh sih. Oh di Malang juga jauh ya? Jauh, cuman nggak sejauh kayak Malang sama Bogor. Oh gitu. Ini soalnya nih Ton, gua kan termasuk yang suka diceritain ya sama lu nih, cerita-cerita gitu kan. Terus dapat kabar nih dari Adi, si Sultan lagi di Malang, gua tanya, "Lah di mana si Sultan?" "Gak tahu Pak, minjem mobil tadi cabut di Sidoarjo." Kok kata gua, ini orang nggak pernah seinisiatif ini nih gua. Tiba-tiba kok gercep gitu. Terus kita kan dulu sering tuh ya diskusi masalah cowok-cowok dengan kesendiriannya. Terus sekarang ada momen of truth-nya nih, ketika lu harus cabut dari Malang, ternyata kayaknya ada hal yang terganjal nih. Terus akhirnya lu nggak bisa cabut nih kayak gini. Jadi lu udah bulat nih cabut apa enggak? Kalau untuk saat ini sih bulannya cabut. Cabut. Cuman nggak ada kemungkinan juga untuk balik lagi. Oh gitu. Jadi kita bakal bisa ketemu lagi. Sebenarnya bisa sih, Bang. Oh iya, alhamdulillah. Makasih deh untuk yang di luar sana. Iya. Gara-gara dia Sultan jadi ke Malang lagi. Sebenarnya kita kan coba berpisah sementara aja, Bang. Oke, bisa sementara aja. Ini kalau boleh diceritain latar belakangnya kayak gimana nih, Ton? Yang mau diceritain tuh yang versi mana nih? Siapa tahu seru. Sebenarnya sebuah masalah yang bukan masalah ya. Bukan masalah. Dinamika. Ya, dinamika yang membingungkan gitu. Membingungkan. Karena ini kita ngomongin tentang masalah yang selalu ada gitu di setiap kehidupan ya. Iya. Kayak masalah cinta. Iya, masalah cinta dong. Iya dong. Dan ini diskusi kita tuh dari dulu tuh seringnya masalah kayak gini, Ton. Ya? Masalah kayak gini. Masalah perempuan, bahkan masalah dua orang kekasih, maksudnya sepasang kekasih itu kita bahas, kita breakdown ya kan. Amar sama masalahnya, si Riko lah, si siapa gitu lah, kita sering breakdown masalahnya tuh. Terus. Sekarang nih masalahnya lu nih. Iya, masalahnya gue sekarang. Gimana? Kemarin kan teman-teman Iya, gue lah ya. itu teman-teman. Sekarang masalah gue. Berarti mulai dari awal lah ya. Mulainya dari Instagram. Oh enggak? Kagak. Oh enggak? Adalah sebuah aplikasi. Oh, gua tahu nih, kayaknya nih aplikasi. Ya. Waktu itu kejadiannya, gue lagi main ke rumah temen gue yang di Mojokerto. Oke. Ini teman kuliah nih ya? Temen kuliah, temen jurusan. Terus? Pas gue main ke Mojokerto, terus gue memainkan si aplikasi itu. Akhirnya gue mendapatkan sebuah match lah waktu itu ya. Oke, match. Di situ kita biasalah ngobrol. Sampai akhirnya waktu itu gua udah ngerencanain itu mau ketemuan sama dia waktu awal tuh 2 kali. Cuman 2 kalinya itu gagal. Oke. Yang pertama karena masalah cuaca, hujan. Oke. Yeah. Terus yang kedua si orangnya itu main ke Malang, tapi gue lagi ada tamu dari Bogor. Oke. Kira gue nggak bisa ketemu lagi tuh. Benar. Pas gue mau pulang ke Bogor, teman gue nyaranin, udah lu ketemuan dulu aja, biar lu nggak penasaran di Bogor. Benar juga kan? Oh, jadi ini semuanya masih online ya? Masih online waktu itu. Ini hubungan udah kayak kuliah berarti. terus. Daring ya? Daring. Masih online, belum ketemu. Akhirnya ketemu di? Akhirnya ketemu, gue langsung nyamperin ke Sidoarjo. Ke Sidoarjo. Itu bulan apa tuh? Itu bulan
November awal. Oh, sebelum Lau Bali. Iya, November awal gue ketemuan. Kenapa lu seyakin itu kan? Karena gue penasaran bang. Kepo. Iya kan, maksudnya tuh ya dari beberapa teman gue yang pernah mengalami hal itu tuh, ya dia jalanin dulu aja gitu ketemuan. Betul. Mau pas ketemuan apa namanya cocok nggak cocok ya udah. Yang penting kita udah nggak penasaran. Bener. Pas ketemu, secara karakteristik dia tuh ya cocok lah sama gue lah. Oke. Secara itunya ya. Di-spill boleh nggak karakteristiknya tuh kayak gimana karakteristik Sultan? Gembil. Enggak sih. Bukan, Apa ya? Lucu-lucu gemai. Apa? Ya, kayak gitulah, Bang. Kayak gitu. Cuman lebih ke arah sifatnya sih yang bikin gua apa ya? Cocok lah kayak orangnya nggak terlalu menuntut, nggak terlalu banyak mau. Ya udah jadi kayak sama-sama cuek lah sama kayak gua. Oke. Sederhana lah ya. Sederhana. Akhirnya lu makin cinta gitu. Habis ketemu makin cinta. Enggak sih, awalnya enggak ada cinta, cuman kayak udah jalanin dulu. Sama kan yang paling gue seneng itu tuh ketika gue bertemu atau suka sama seseorang gitu. Orang itu tuh memiliki kelebihan lain. Maksudnya kelebihan lain tuh entah dia di bidang musik, di bidang olahraga, atau di bidang game yang lain lah. Yang intinya dia mempunyai sebuah kelebihan yang menonjol. Kebetulan kelebihannya adalah waktu itu dia olahraga, dia tuh basket. oh, anak basket. Anak basket. Aduh, keringetan dong. Terus gimana tuh? Ya udah, dia anak basket. Dulu tuh di SMP SMA dia basket, sampai kuliah dia dapat beasiswa tuh dari basket juga. Wih, jago dong boy. Jago. Atlet. Iyalah atlet Atlet kampus. tapi kayaknya di pelajar ya, bukan Iya, bukan pelajar. bukan di bidang yang benar-benar atlet gitu kan. Oke. Udah, si orang itu kuliah di Jakarta. Kebetulan waktu itu lagi di rumahnya di Sidoarjo, terus kuliah juga daring. Udah, kayak gitu. Kuliahnya di mana cuy? Boleh sebutin ya? Boleh lah. Kan emang kenapa emang dia bikin masalah? Esa Unggul. Jauh ya berarti ya? Lumayan jauh Pak kalau dari rumah dia. Oh iya. Dari rumah gue juga jauh sih. Enggak, maksud gua kan biasanya orang kalau udah ngerantau tuh, gua nggak tahu sih kalau Esa Unggul itu ya mungkin gara-gara beasiswa itu ya. Bener ya, gara-gara beasiswa. Terus akhirnya dia lagi balik ke Sidoarjo, momennya pas nih, berangkat. Momennya pas berangkatin tuh sama gua. Set. Ketemuan. Ya itulah biasalah kayak makan, terus ngopi, udah gua balik. Terus dari situ ternyata kita masih nyambung, lanjut, udah sampai sekarang. Tapi itu ya Ton ya, kalau kayak gitu-gitu nih, gue nggak tahu sih ya. Gue dari dulu kenapa gue suuzon sama aplikasi-aplikasi kayak gitu. Gue rasa peluang untuk match sama orang itu lebih dari 50%. Jadi emang peluangnya tuh mudah banget untuk match menurut gue ya. Iya. Karena lu kan sehari bisa nyari match mungkin di atas 9, di atas 10 dan segala macam. Nah maksud gue, yang gue bikin bingung nih, kenapa orang pada bisa berlanjut? Gimana caranya lu bisa percaya sama diri lu sendiri bahwasannya lu tuh ternyata satu-satunya orang atau enggak prioritas utama lah buat si perempuan ini. Itu gue makanya ragu gue pakai aplikasi-aplikasi kayak gitu. Lu kenapa tuh bisa yakin? Sampai lu nekat tuh ke Sidoarjo, padahal cuma match. Kenapa itu? Karena apa ya? Karena kan udah apa ya, Bang? Kayak kita kan sering chatan juga kan. Walaupun udah sering chatan, terus juga udah pindah aplikasi. Udah. Terus waktu itu udah sering teleponan. Udah janjian uninstall aplikasi belum? Kalau untuk janjian gue nggak ngomong. Nggak ngomong. Cuman dia kayak nanya apa masih main atau enggak. Cuman kan dia nanyain tuh ya. Tuh kan berarti make sure kan kayak gitu kan make sure ya, bener ya? Bener. Terus sampai akhirnya gue ngerasa juga ya udah gitu. Apa yang gue tuju di aplikasi itu tuh udah tercapai. Oh udah. Iya, karena kan niatnya waktu dulu tuh nyari teman buat chat, buat apa kayak gitu. Buat riset lah ya. Riset, ngambil data. Terus waktu itu juga lagi skripsi kan. Ya mungkin salah satunya lah ya. Iya. Support system. Iya bener. Kadang tuh orang-orang bingung kalau misalkan ngapain gue ngelakuin ini kalau misalkan gak ada yang dikejar gitu ya. Benar. Salah satunya. Nah akhirnya motivasi juga tuh ya. Motivasi juga. Udah. Akhirnya lu berdua tuh sama-sama udah yakin bahwasannya kalian berdua ini udah nggak main lagi tuh aplikasi itu. Karena gue ngerasain itu di situ tuh kan.
Berarti mau udah make sure ya? Udah make sure. Terus Ya udah berjalan sampai sekarang. set. Nah di sini sebenarnya permasalahannya. Aduh, ini berat kayaknya boy. Jadi apa ya? Gue sama dia nggak bisa dikatakan kita seperti orang yang memiliki sebuah hubungan spesial ya. Karena gue juga setelah gue chatan sama dia, terus gue juga udah mulai memikirkan cepat atau lambat ada sebuah pertanyaan nih, yang dimana pertanyaan kayak, contohnya misalnya kayak kita ini apa sih? Nah, kayak gitu. Ini kayak ini ya, kayak omongannya Awan ke Kale ini ya, kalau nggak salah ya. Di nanti kita cerita hari ini, kita ini apa sih gitu ya. Nah, terus dari gitu, sebelumnya gue juga udah mempersiapkan sih. Ketika misalkan dia ngomong kayak gitu Setupnya udah lu bikin. Iya, udah gue bikin nih. Karena gue udah yakin banget, Bang. Cepat atau lambat, pasti bakalan ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Karena mindset terkait jalanin dulu itu lebih ke arah maskulin atau laki-laki. Sementara buat orang-orang feminim tuh rata-rata ya pengen ada pengakuan di dalamnya. Minimal nanya lah gitu ya. Benar. Terus lanjut. Terus udah kayak gitu, gue akhirnya jawab kan pertanyaan. Oh, udah nanya nih dia nih. Dia udah nanya dia. Jadi waktu itu, waktu lagi di Bogor, Set. gue teleponan sama dia, terus dia langsung nanyain. Pas nanyain itu gue juga awalnya agak-agak kaget sih, tapi nggak kaget yang 100% gitu, karena lo udah nyiapin setup. Udah nyiapin. Cuman gue pikirnya tuh agak lama kan dia bakal nanya pertanyaan kayak gitu. Taunya lebih cepat dibanding yang gue pikirkan. Benar. Terus dia ngomong kayak gitu, gue jawab, yang dimana gue ngomong ya kita jalanin dulu aja. Sama kayak awal, kita jalanin dulu aja. Cuma di sini gue lebih ke arah untuk mengatakan kalau misalkan gue sama dia itu tuh pengennya kayak gini. Kenapa gue pengen kayak gini? Karena secara jarak, secara waktu itu tuh kita nggak bisa terus-terusan ketemu lah tiap hari. Terus juga ditambah ini orang belum pernah tuh yang namanya pacaran. Waduh, gue juga kaget itu. anjir si Sultan ya kurang ngajar, sumpah. Waduh, ini dia ngomong jujur tuh Ton ya. Ngomong jujur, bahkan dari kekakuannya lu lihat kayaknya emang nih orang nggak pernah pacaran gitu. Iya. Kalau deket mah iya. Kalau deket pernah, cuman kalau sampai ke masuk ke hubungan spesial enggak. Soalnya kayaknya sih buat orang-orang kayak gini kan butuh sebuah momen yang luar biasa sampai akhirnya bisa ngerubah status dia dari yang sendiri jadi nggak sendiri gitu ya. Gila tuh. Anjir, terus. Terus udah kayak gitu, gua akhirnya kan ngomong tuh, memutuskan untuk kayak jalanin aja. Terus gua juga kasih tahu alasannya kenapa gua nggak mau kita melakukan hubungan spesial lah, karena kan kalau misalkan ibaratnya kita pacaran nih, sip. Kalau misalnya kita pacaran kan ada tanggung jawab bersama tuh. Oke. Iya kan, contohnya misalkan kayak kita harus ketemu, harus ngulangin waktu. Nah, sedangkan kedepannya aja status gue belum tahu nih gue di mana kan, kayak gue kerja di mana, jadi apa. Terus juga gue masih banyak apa ya, mimpi-mimpi lah yang harus gue capai. Sama gue juga masih hobi-hobi juga kan, sama main, sama naik gunung. Ketika misalkan gue ada libur, ya gue lebih baiknya gue menyalurkan libur itu tuh ke hobi gue dibandingkan harus ketemu, karena kan secara jarak dan waktu agak-agak Benar. mana gitu. Tapi bagus sih. Akhirnya lu juga gantung juga ya. Tapi dia terima tuh. Apa kayak ya udah berarti kita sampai sini aja gitu. Apa dia ngomong gitu? Kagak. Oh enggak. Udah gue ngomong kayak gitu tuh, akhirnya gue juga memutuskan ngomong semisal kedepannya ntar dia ada orang lain yang gak deketin atau dia lebih nyaman sama orang lain itu, ya gue harus bisa menerima itu. Free-nya di situ ya, kalau misalnya kita ngomongin benar. di kedepannya. Dan hal itu pun hal itu tuh sama juga sebaliknya kayak ke gue. Ketika misalkan gue lagi suka sama siapa yang gimana gue udah nyaman juga sama orang, udah akhirnya gue bisa memutuskan untuk memutuskan hubungan itu. Itu kemarin yang di Sidoarjo tuh lu ngomong itu? Iya. Anjir, boy. Iya, gue gimana Pantesan kepala lu banyak beban kemarin. Gue juga bingung soalnya kan Bang, kalau misalkan gue ngomongin, kalau gue misalkan ngomong kayak ya udah kita pacaran gini. Nurutin nafsu lah ya, ibaratnya nurutin nafsu lah ya. Gue nggak bakal nyaman lah ntar ke depannya.
Tapi kalau misalnya gue ngomong kayak gini, ya udah gitu. Dia juga nerima, Dia juga oke. dia juga oke. Nah, ya udah, terus udah kayak gitu kita jalanin aja. Itu tuh bulan apa ya? Dia tuh ngomong kayak gitu tuh bulan-bulan Desember kayaknya tuh, Desember akhir apa pertengahan gitu. Oke. Tapi kayaknya dari sekian banyak aksen atau diksi kata jalanin aja dulu, ini jalanin aja dulu yang paling indah menurut gua. Nggak tahu kenapa ya. Soalnya biasanya kan jalanin aja dulu tuh pahit rata-rata kan. Oh, pahit. Iya, rata-rata semua jalanin aja dulu pahit lah, Pak. Entah dari cowoknya atau ceweknya ya kan. Jalanin aja dulu. Aduh, gua mau dibohongin nih. Jalanin aja dulu. Ditinggal nih gua dan lain segala macam. Tapi jalanin aja dulu yang ini, dua-duanya punya pengertian yang sama gitu. Punya pengertian yang sama. Ya gue juga kenapa gue ngomong kayak gitu, gue juga nggak mau ngebunuh ekspektasi dia sih. Bener. Maksudnya kalau misalkan gue ngomong kayak ngomong pacaran nih, dia belum pernah pacaran kan, ekspektasi dia pasti kan kayak oh kayak gini. Nah takutnya gue ngebunuh ekspektasi itu, yang dimana pacaran sama gue tuh nggak kayak gitu. Karena kan secara jarak juga ya jauh juga. Anjir. Kayak Romeo Juliet lah, dipisahkan Jawa Barat. Dipisahkan Jawa Tengah lu ya? Iya, Jawa Tengah. Iya. Tapi kan kalau di Jakarta mah, di mana di Esa Unggul itu di mana katanya? Di Jakarta, di Jakbar. Oh iya, kalau misalkan dia lagi, ya doakan aja distribusi vaksin COVID cepat gitu kan. Dia mahasiswa, apa udah mau lulus juga? Beda 2 tahun, berarti dia sekarang masuk semester 6. Iya, kalau misalkan emang dia kuliah nanti ketemunya di Bekasi. Jakarta, Bogor, Bekasi gitu. Ketemu di Bekasi aja. Itu yang gue nggak tahu sih ya. Sekarang tuh kayaknya banyak banget varietas terkait jenis sebuah hubungan gitu. Bahkan beberapa kali ada orang yang ditanyain masalah, lu udah pacaran sama ini segala macam. Emang sekarang masih zaman ya ada status kayak gitu? Zaman ya dalam tanda kutip. Semua orang tuh kayaknya ngerasa yang kayak gitu-gitu kayaknya udah nggak perlu lagi gitu. Gue nggak tahu. Cuman kayaknya itu udah ini. Atau mungkin ada yang tujuannya baik adalah tadi yang lu said. Ada juga yang tujuannya kurang baik. Ada yang open relationship lah, ya kan? Ada yang macem-macem. Gue tuh ngelihat dinamika pergaulan anak muda zaman sekarang tuh kayaknya aneh-aneh gitu. Cuman kita kan, ya lu udah berangkat ke Sidoarjo, lu udah bahasanya apa ya? Kalau menurut gue kalimat berjuang tuh tepat buat dikasih sama orang-orang yang bahkan dia ngorbanin zona nyamannya buat kenyamanan orang lain atau kenyamanan bersama gitu. Salah satunya tadi kan lu berangkat ke Sidoarjo, nurutin dan lain segala macam. Ya, kalaupun memang lu capek juga kadang lu dengerin dia ngomong, kadang mungkin kalau gue pengen ngobrol juga gue pengennya ada yang nanggepin dan lain segala macam. Itu kan ya mau dibilang sayang kayak mau dibilang cinta, mau dibilang pengertian atau bentuknya apapun, tapi itu semuanya pakai perasaan gitu. Iya. Permasalahannya kalau misalkan nggak ada status di sana, gimana cara ngejaganya? Lu mungkin cemburu nggak sih? Dia mungkin kayak ngeliat lo, ya nggak tahu ya cemburu atau apa itu kan bisa aja terjadi. Kalau menurut lu gimana kalau tiba-tiba udah ada cemburu itu? Ya sebenarnya kalau untuk rasa cemburu untuk saat ini di diri gue ngerasa belum ada ya. Belum ada. Tapi kalau di dianya terakhir ketemu itu ya ada lah dia perasaan-perasaan yang dimana was-was. Kayak misalkan ada yang suka stalking IG temen gua. Kayak gitu-gitulah. Cuman gua juga kan ngejelasin kayak ya. Ini ya di stalking IG lu, tapi nggak sampai tukeran password kan? Enggak. Maksudnya tuh jangan itu. Jadi dia punya IG sendiri terus stalking lewat following gua. Yang dimana kadang gua suka cerita nih misalkan kayak ya nih gua di Bogor tuh lagi nongkrong sama si ini. Oke. Misalkan karena gua juga ada ya sahabat-sahabat cewek yang benar-benar sahabat nih. Apa? Sahabat-sahabat cewek. Ya benar-benar sahabat. Soalnya tadi dari awal ini yang mau dibahas juga sahabat juga Ton. Tadi lu bilang ini kalau nggak salah sih orang-orang bilangnya sahabat bang. Jadi lu bilang gitu juga. Sahabat tanda kutip. Sahabat tanda kutip. Oke. Nah terus dia mastiin lah. Ini beneran nggak atau enggak. Dan ternyata emang benar gitu. Gue juga ngejelasin kalau misalkan dia masih nggak percaya ya silakan aja gitu. Lo maunya kayak gimana? Iya. Jadi lu tidak menawarkan sebuah ekspektasi yang tinggi, tapi lu juga tidak menawarkan sebuah tadi ya, lu hilang, lu lari dan segala macam gitu ya. Jadi memang ya alhamdulillahnya masih baik-baik aja lah. Masih baik-baik aja.
kayaknya kalau hal-hal gitu tuh lebih enaknya tuh dikomunikasiin sih bang. Benar. Semua hal yang kayak gitu ya dibandingkan kita harus langsung hilang langsung apa. Bener. Gue malah daripada ngejalanin kayak gini semuanya larut dalam kebahagiaan, lebih baik diomongin. Gue nggak mau aja, gue nggak mau pacaran, gue nggak mau ini segala macam. Ini ada momen nih Ton, ini momen lu sekarang, momen lu setelah lulus adalah momen yang gue rasain kita kira ya 3 tahun atau 2,5 tahun terakhir inilah, dimana saat ketika laki-laki yang masih sendiri, dia tuh bakal mencoba untuk membuat kriteria tertentu. Mungkin kriterianya tuh ada 18 atau 21 gitu. Isinya tuh kriteria perempuan yang memang diinginkan dan kayaknya lu bakalan jadi muara terakhir gua. Itu kalau dia lagi sendiri. Sementara buat orang-orang yang punya pasangan, misalkan gue tanya sama temen gue yang punya pasangan, misalkan si A gitu. Lu gimana jadinya kayak gini-gini, masih pacaran sama si ini gitu? Masih nih gini-gini belum. Oh, terus lu gimana jadinya? Ya udah lah ya. Atau kalau misalkan gue nyari yang baru pun gue harus belajar beradaptasi untuk menerima kekurangan yang lain. Mendingan gue mantepin diri di sini buat menerima semua kekurangan ini. Jadi emang gak ada puasnya kayak gitu. Benar. Itu momennya tuh kayak gitu. Nah, lu ngehadapin kayak gitu gimana tuh dengan kondisi ini status juga kagak. Lu dibilang sendiri juga, ya tapi enggak juga gitu. Maksud gue, lu menghadapi fase berikutnya ini bakalan kayak gimana nih? Apakah lu bakal maaf nih Ton ya. Apakah lu bakal mengakui ketika misalkan nih, lu kan punya penampilan lumayan dah ya. Cewek mah pasti ada lah yang mau dekat. Misalkan ada cewek-cewek flirting gitu nanya. Lu bakal ngakuin nggak kalau misalkan lu tuh punya orang yang lu jaga hatinya di sana? Lu bakal ngomong nggak? Untuk saat ini sih bang ya. Kayaknya gue bakal ngomong. Misalkan ada cewek nih mau dekat gitu sama lu. Lu ngomong tuh. Gue mau ngomong. Cuman untuk saat ini kalau misalkan cewek itu yang emang sesuai dengan kriteria gua, benar, kemungkinan besarnya kagak. Ya gitu sih sebenarnya. Lucu banget ya. Gue bingung bang. Kalau misalkan ada cewek yang tiba-tiba nanya-nanya gitu. Aji mumpung jadinya terus. Nanya kayak gitu, tapi misalkan nggak sesuai dengan kriteria gua, ya gua nggak bakalan enggak juga sih. Karena untuk saat ini gua mencari sebuah pasangan itu yang emang benar-benar gue butuhkan. Bukan kayak ini sekedar cantik, enggak. Secara fisik gue itu tuh dari nomor 2 lah. Kalau misalkan gue ngomongin masalah fisik ya, jadi misalkan cewek cakep nih, tapi ketika kriterianya tidak sesuai sama gue, ya udah gue kagak mau. Ini kan kita belum nyebut namanya, ya sebutnya dia nyonya lah. Si nyonya ini nih masuk kriteria lu? Masuk. Semuanya full package. Anjir, full package. Naon nih bahasanya full package. Kagak. Secara kriteria yang apa aja tuh Ton kira-kira? Gue inginkan misalkan kayak yang tadi gue ngomong ya, kayak dia cuek, dia nggak mau, terus juga dia juga apa ya? Ketika gue pengen kayak gini tuh, ya udah gitu, dia juga menerima gitu bang. Kayak misalkan gue main. Kalau secara ini kepribadian lah. Kalau itu kan lu ngomongin lifestyle ya. Kalau yang secara pribadi yang kayaknya ini kriteria gue nih. Pribadinya dia kayak gimana? Mana ya gue ngomongnya? Sampai akhirnya lu ngerasa, wah ini kayaknya salah satu list gue deh kayaknya dia. Oh ini permasalahan ibadah. Ya Allah. Jadi jangan sampai ketemu dah. Terus. Jadi pertama kali gue ketemu sama dia, itu tuh gue kan selama gue ketemu sama beberapa wanita lah. Itu tuh jarang. Kalau misalkan gue sekarang lagi suka masih A, gue ketemu si A. Nah, itu tuh jarang tuh bang. Ketika gue lagi jalan tuh dia kayak ngertiin sholat atau apa. Nah, pas gue lagi main sama ini, baru pertama kali ketemu tuh. Gue jalan kan, gue nyampe Sidoarjo tuh asar. Sampai asar aja. Dia langsung ngomong, Mas nggak mau sholat dulu. Nah, gue di situ langsung kayak anjing. Baru gitu kan pertama kali ngerasain yang kayak gitu. Waduh. Iya. Itu tuh salah satu yang lu bikin kayaknya, wah ini deh kayaknya. Artinya juga itu bisa membimbing lu menjadi sosok laki-laki yang lebih baik lagi gitu ya. Ya kayak gitulah. Jadi saling mengisi lah. Mungkin misalkan bagi dia, oh gue tuh lebihnya di sini. Misalkan kayak gitu di bidang apa nih. Nah setelah gue ngeliat dia kan, oh secara ibadah dia bagus. Kalau gue ibadah gue kurang. Iya benar. Keren. Maksud gue, kok lu bisa dapet jackpot gitu Ton. Ini orang udah kagak pernah pacaran. Nah, ini orang udah gak pernah pacaran, satu. Yang kedua, doi
juga sholatnya kencang gitu ya, atau Iya, kencang. ibadahnya alhamdulillah lah lumayan gitu. Itu sih yang akhirnya jadi keren. Terus lanjut. Kayak gitu kan. Nah terus yang awal-awal sih baru itu doang sih Bang. Yang kedua apa ya, pribadian dia ya mungkin sabar lah. Ya itu kayaknya semua orang. Enggak, tapi dari apa yang lu ceritain, dia itu tipe yang punya akhlak yang lumayan ini ya. Soalnya ya mohon maaf buat semua pendengar dan mungkin orang-orang yang bakal tersinggung. Masalahnya kan dengan dia ikut dating apps dan lain segala macam, kayaknya 1 banding berapa tuh nemuin yang kayak gitu. Iya nggak sih? Iya. Apa menurut gua doang? Ngerti gak? Maksudnya gimana? Iya, untuk menemukan yang kayak gitu tuh di dating apps, Iya. kayaknya 1 banding berapa gitu tuh. Apa itu pandangan gua doang? Apa emang benar menurut lu? Gue setuju sama yang lu Iya, ngomongin. sulit kan lu buat Sulit. dapetin kayak gitu. Karena semua orang yang kayak gitu kan yang pengen nge-change aja udah. Yang emang ya jaji mumpung, siapa tahu kena, siapa tahu ini segala macem. Tapi buat yang punya kepribadian kayak gitu, ya menurut gua nggak tahu sih ya. Ini gua tanpa berusaha persuasif, maksud gua kayaknya yang kayak gini-gini tuh emang susah gitu Ton. Udah itu doang, Iya. terserah lu tapi keputusannya, cuman kayaknya berat boy buat dapetin kayak gitu. Kadang atau mungkin gue yang kurang bersyukur ya. Jadi gue ngerasanya kalau gue di posisi lu, gue bakal kayak gimana gitu. Iya. Padahal kan lu juga punya preferensi lain terkait hal itu. Jadi akhirnya kalian berusaha untuk menjalani keduanya, dan sampai hari ini ada masalah gak? Masalah pernah sih ya, masalah apa ya, mungkin hal-hal kecil lah, bukan kecil ya, hal-hal yang biasa sih Bang, Hal-hal biasa yang ada di hubungan lah, kayak misalkan komunikasi, kayak gua lupa misalnya buat komunikasi yang kayak gitu doang. Kalau untuk Ketiduran nggak? enggak, kalau Lupa ngucapin selamat pagi? enggak Enggak ya? agak ya paling gitu doang, kayak misalkan Iya. gua yang ngopi gua lupa ngabarin kayak gitu. Kemana sih dicariin juga bla 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 gitu. Nah itu tuh maksud gue, hal yang kayak gitu kan sebenarnya posesif ya. Cuman akhirnya dia menjalani. Maksudnya gue kayak gini loh, ketika dia mau kesel sekesel-keselnya, marah semarah-marahnya sama lu karena dia cinta-cintanya sama lu, dia tuh harus menyadari bahwasannya kalian berdua tuh ya hanya sebatas ini gitu. Itu sih yang akhirnya gue gak tahu sih, gue kayaknya sulit buat bisa. Gue bakalan berantem sama diri gue tiap hari kayaknya kalau kayak gitu. Jadi bukan gue artinya mau mengekang gue ya, artinya gue mungkin mau commending ya, nuntun ke arah yang benar atau apalah dan lain segala macam. Tapi kayaknya sulit karena memang itu bukan bagian dari tanggung jawab gue juga. Karena nah, ada nggak perjanjian lu tuh ngomongnya dia tuh siapa lu siapanya dia? Oh nggak ada sih Om. Nggak ada. Nggak ada. Dia ngakuin ke teman-temannya lu itu siapa? Kalau ngakuin paling dia cuma ke teman-teman dekat doang ya, ya kayak deket kayak gitu-gitu doang sih. Enggak yang dalam artian oh ini cowok gue, enggak. Oke. Dan gue pun sama, ketika misalkan gue lagi cerita ke teman-teman gue, ya gue cerita kalau gue lagi deket sama ada orang. Bener. Gitu. Udah gitu doang. Jadi Doang. kayaknya udah fine aja ya. Fine aja. Fine aja ya. Nggak ada masalah apa-apa sampai hari ini. Sampai hari ini nggak ada. Ketakutan terbesar lu deh awal-awal nih. Enggak sih, gue nggak ada ketakutan itu. Nggak ada ya. Karena memang nggak, ya tadi ya mungkin yang membuat lu akhirnya tidak takut gara-gara tadi ya. Kan tadi gue nanya, misalkan ada cewek nih tahun gini segala macam. Ya semua orang bisa berubah sih. Benar. Semua orang tuh bisa berubah. Cuman salah satu yang nggak tahu sih. Gua itu ngerasa ketika gua udah seperti itu kayaknya gua harus terikat gitu. Nggak tahu itu gua perasaan gua doang kali ya. Jadi walaupun itu bukan sebuah ikatan, kayaknya gua ngerasa gua harus terikat gitu. Benar. Gue ini sih Bang, kenapa gue nggak terlalu terikat itu? Dikarenakan pertama kan secara tadi gue bilang ya, bukan karakteristik. Bener. Apa sih tadi itu namanya tuh? Cuek. Bukan cuek Bang. Apa tuh? Ya pokoknya kriteria. Nah, kriteria di dia itu kan secara kriteria dia itu tuh kan udah hampir memenuhi sama apa yang gue inginkan. Bener. Cuman ada sebuah problem yang dimana jarak itu Bang. Karena dulu tuh gue pengennya tuh misalkan gue punya seseorang yang deket ya. Bener. Gue tuh pengen tuh kayak kita emang nggak harus ketemu tiap hari. Misalkan seminggu ada
salah satu hari tertentu yang dimana kita emang buat ketemu gitu, atau misalkan dalam sebulan tuh kita ketemu. Nah, gue tuh pengennya kayak gitu. Cuman kan karena jarak yang kayak gini, akhirnya gue bisa ketemu dia tuh 3 bulan, 4 bulan. Nah, itu yang jadi masalah. Kangennya numpuk ya? Iya, Kangennya numpuk ya? itu yang jadi masalah gue. Tapi lu ngerasa nih, lu balik ke Bogor ini lu masih ngejaga perasaan lu gak kan? Apa lu sebagai orang yang bebas aja? Masih gue masih ngejaga perasaan. Bener ya? Nah itu tuh maksud gue momen-momen yang kayak gitu sih. Makanya gue bilang, gue walaupun gak ada status dan lain segala macam, kayaknya gue malah yang mengikat diri gue sendiri gitu. Iya, iya. Kayaknya ada yang gue jaga. Ya orang tiap hari notifnya masuk, masa gak ada yang gue jaga? Gitu, ngerti gak? Tadi yang gue bilang. Ngerti. Tapi ya gue gak tahu, ini kan hubungan yang sekarang lu jalanin, menurut gue sih termasuk hubungan yang modern ya. Bukan, iya ngerti gak maksud gue? Yang kayak tadi, ya nggak usah ada kata iya, nggak usah ada jawaban dari pertanyaan apapun gitu. Benar. Nggak perlu ada tanggal, nggak perlu ada ini, ya udah jalanin aja gitu. Keren sih yang kayaknya. Nah, yang gue jadi penasaran, lu ngomong nggak sama dia kalau misalkan dia itu termasuk karakter dia tuh merupakan kriteria perempuan yang lu pengen hidup bareng-bareng sama dia. Lu ngomong nggak? Enggak sih, gue Nggak ngomong ya? Karena kalau gue ngomong, itu gue takutnya dia menambah ekspektasi dia, Bang. Iya benar. Gue jadi harus menjaga hal-hal yang kayak gitulah. Karena Itu rahasia lu aja ya? rahasia gue. Karena kan ya di dalam hidup, mungkin lu pernah ngomong ya ke kawan gue ya, ada 3 yang pasti kan. Iya benar. Kematian, rezeki, sama jodoh. Bener. Walaupun kita di dunia nggak dapet jodoh, di akhirat pasti bakal dapet. Iya, Kan? bener. Nah, akhirnya kalau misalnya gue ngomong kayak gitu, takutnya dia malah berekspektasi, oh ini jodoh gue. Iya, karena perempuan rata-rata kalau udah kayak gitu, langsung overthinking tuh rata-rata. Iya, ya gue nggak mau yang kayak gitu-gitu, makanya gue jaga dulu, benar-benar nggak gue omongin. Sampai menurut lu sampai kapan tuh? Lu ngerasa punya waktu yang tepat buat ngomong? Apa emang nggak ngomong sama sekali? Mungkin waktu tepatnya ketika gue emang udah jelas ya bang. Jelasnya secara status lu ya? Iya, secara status pekerjaan, terus secara hidup abis ini mau kemana? Secara kayak gitu-gitulah. Kalau misalkan kata olahraga mah jasmani dan rohani, udah siap tuh secara itu tuh. Jasmani dan rohani, materi udah siap, baru gue mungkin ngomong. Siap. Tapi kalau sekarang enggak sih, gue nggak ngomong dulu. Iya, yang jadi menarik dari gue adalah, ya menurut gue belum pernah sih. Jadi lu sering banget gue kalau misalkan teman-teman lu pada cerita atau lu cerita sama sebuah kasus, gue tuh punya contoh atau analogi terkait sebuah permasalahan tuh kayak cepet banget. Yang kayak gini-gini, gue tuh bingung karena gue belum pernah mengalami. Terus? Iya, bener-bener maksudnya makanya sekepo itu gue gitu. Jadi gue tuh beberapa hari kemarin tuh mungkin ada ya. Iya mungkin lagi kendor parah sih gue tuh. Gue lagi kendor parah sampai akhirnya gue ada fase di mana yang gue tuh nggak kuat. Gue sekarang lagi nggak kuatin ngeliat orang rapih kerudungnya, terus pakai masker, nggak kuat gue. Gue nggak tahu mukanya. Karena anjir, nggak kuat gue. Sekarang gue paling nggak kuat. Apalagi ya sekarang kan ada identitas tersendiri tuh buat orang-orang kayak gitu. Yang kadar kecantikannya, kadar kewawannya itu naik gara-gara pakai masker. Namanya masker jenik. Jadi orang-orang yang pakai masker, tapi waduh bikin penasaran semua orang lah gitu. Malah menurut gua kalau virus corona lebih berbahaya gitu, itu bahayaan dia pakai masker, Pak. Kalau dibuka kan takut virus gitu ya. Kalau di ini ya yang lebih bahaya guanya gitu. Gua ngerasa kayak gitu. Ya hal-hal kayak gitulah. Tapi gua beberapa kali kayak ngerasa dituntun sama sebuah notifikasi Facebook, notifikasi Instagram, atau beberapa perempuan-perempuan yang tiba-tiba nongol. Tapi gua gak berani untuk melakukan yang kayak lu lakukan. Sebenarnya gue pengen, tapi menurut gue bakalan bahaya banget mengikat diri gue. Kecuali tadi. Jadi kalau gue, plot twistnya adalah gue kayaknya harus menahan segala sesuatu yang ada di diri gue ini sampai di level gue misalkan sudah punya kepastian terkait pekerjaan dan masa depan, baru kayaknya gue nyari. Nah, yang gue takutin adalah aksesibilitas gue di fase itu gue udah mampu, kira-kira masih bisa atau enggak. Kalau sekarang kan kayaknya gue ngerasanya semudah itu karena gue punya lingkungan teman-teman yang bagus, gue punya teman-teman yang banyak dan lain segala macam. Kayaknya buat nyari channel
untuk mendapat kriteria yang kayak gitu tuh menurut gue masih dibilang mudah lah, nggak sulit-sulit banget. Iya. Nggak tahu nanti ketika fase dimana gue mau nyari, gue nggak tahu tuh aksesibilitas itu masih gue dapetin atau enggak. Nah gue tuh termasuk orang yang bener-bener ngejaga itu tuh, karena gue takut ketika gue udah mengiyakan lagi maksudnya, tiba-tiba gue udah menemukan lah perempuan perempuannya baper sama gue, ini yang udah kayak gitu tuh, perempuannya baper dan lain segala macam bla bla bla. Nah karena tadi gue belum punya gue punya ketidakpastian itu tadi, akhirnya gue ngerasa malah nyakitin dia lagi gitu. Makanya gue untuk menemukan orang yang mau ikhlas, jadi memang nggak ada istilah menunggu tuh ya, nggak ada istilah menunggu ya. Kalau gue selalu mikirnya ketika gue udah ngikat, terus berarti ya kita hidup dalam sebuah ketidakpastian yang sebenarnya kepastian itu harus kita cari gitu kan. Makanya salah satunya adalah tadi gue mikirnya bakalan berat banget gitu. Kalau gue tuh bakalan gue puter. Jadi gue nggak ketemu dulu perempuannya kalau gue, karena gue nggak tahu. Gue biasanya kalau udah ketemu perempuan sulit tuh gue fokus sama hal-hal berbau ya, gue nyari karir yang top, nyari masa depannya itu. Oh iya, paham. Lebih baik gue gantung itu jadi kayak sebuah siluet aja deh, siluet perempuan yang gue nggak tahu itu siapa. Jadi sosoknya ada, kriteria itu ada, tapi wujudnya belum tahu siapa gitu. Makanya gue rasanya bakalan ribet banget kalau misalkan, ya ibaratnya kalau misalkan gue mencoba untuk deket sama perempuan, kayaknya sih gue nambah masalah gue ngerasanya gitu. Karena gue ya bucin yang aduh kacau lah gue bakalan bisa kepikiran kayak ya sesepele dia mungkin jalan sama temen-temen yang ada cowoknya aja, gue bisa sepusing gitu. Gak tahu gue kenapa, gue ya susah banget kayaknya. Gak tahu tuh kok. Iya, gue tuh nggak tahu kenapa tuh susah banget. Makanya tadi gue bilang ini kan termasuk model terbaru lah, yang gue dulu belum pernah ngalamin, belum pernah ini. Kalau harapan lu, ini kalau kita orang punya rencana lah, punya rencana. Terus? Kita orang punya rencana terdekat lu buat masalah kayak gini-gini. Ya kita ngomong angan-angan lah tuh. Kita ngomongin angan-angan. Angan-angannya apa kira-kira? Buat lu, buat dia, sama buat ya tadi lu kan bilang lagi nyari kerja juga dan lain segala macam. Ini angan-angan ya? Angan-angan. Mudah-mudahan jadi doa di malam ini. Angan-angan aja dulu. Angan-angan gua. Maksudnya tadi apa? Buat gua. Iya, buat lu, buat dia. Ya lu masa nggak punya angan-angan lu sama dia bareng-bareng? Oh ini bang, ini sebenarnya masalahnya. Aduh. Iya gimana tuh? Jadi gini kan, gue tuh bingung maksudnya. Kalau gue menjalani ini terus bang, yang dimana tadi gue bilang, gue memiliki kriteria yang gue tuh pengen ya dalam sebulan atau dalam seminggu, ya paling lama tuh misalkan 2 bulan lah ya. Itu tuh kita bisa bertemu. Gue pengennya kan kayak gitu. Cuman kan karena si cewek ini jauh juga. Benar. Terus gue juga memikirkan kalau gue jalan terus di sini apa ya jadinya. Nah itu tadi gue takutnya kalau misalnya gue jalanin terus nih, kan gue misalnya punya ekspektasi yang tadi lu bilang kayak buat bersama-sama gitu ya. Iya benar. Nah gue kan nggak mau terlalu ekspek kesana kan. Benar. Ya akhirnya gue pengennya itu ya udah deh kita jalanin dulu aja. Nah cuman karena gue pengen jalanin dulu ajanya itu gue harus bisa ketemu dalam 9 atau 2 bulan. Nah itu jadi masalah gue. Jadi lu harus memastikan di antara 2 bulan itu lu harus ketemu gitu. Misalnya Sementara momen gitu. itu belum tentu bisa lu buat. Bener. Apalagi kalau lu udah punya pekerjaan dan lain segala macam. Nah itu terus gue juga mikirkan apa kayak gue ya udahin aja gitu ya, maksudnya udahin tuh ya gue udah gitu sama dia. Nah, udah nih dalam kata apa cuy? Kan emang ada yang dimulai? Ada ya? Nanti ada sih sebenarnya. Kayak udah gitu kita jadi kayak berteman lagi aja. Oke. Cuma kan agak sulit ya, karena kan dari kemarin tuh gue misalnya ketemu sama dia, terus gue pulang tuh gue mikir kan, kayaknya kalau gue gini terus tuh kasihan ke dia sama kasihan ke gue juga kan. Iya. Karena kalau misalnya gue nggak ngomong dari sekarang, misalkan gue ngomong kayak gue pengennya kayak gini. Kalau gue nggak ngomong dari sekarang, takutnya si orang ini tuh nambah dalam lagi semua perasaannya. Berarti lu sebenarnya sama sama gue ya? Kurang lebih sih kayak gitu. Sebenarnya lu sama sama gue, cuman maksudnya lu lagi bingung gimana cara mencari jalan keluarnya ini gitu. Gitu bang. Kayak itu tadi maksudnya. Tapi berarti ada halangan dong tuh. Misalkan kayak gini, karena lu pengen bekerja di suatu tempat yang kayaknya memungkinkan lu
tidak bisa sebulan 2 bulan itu cabut berarti. Itu ketakutannya berarti ya. Takutnya kayak gitu. Ketakutannya kayak gitu. Kalau gue sih kayaknya, ini kalau gue memposisikan diri dari jadi lu ya, memposisikan diri dari lu, salah satunya adalah gue mungkin berpikiran untuk, ini bicara omong kosong kan ya, dilakuin syukur, nggak dilakuin juga nggak apa-apa. Berarti kan gue harus punya fleksibilitas waktu dong terkait hal itu. Benar. Kayaknya sih gue balik ke Bogor seketika. Ini gue nggak usah ngomongin sama dia kayak gimana segala macam bla bla, gue bodo amat lah. Yang penting gue harus fokus dulu ketika gue di Bogor. Kayaknya harus ada yang gue lakuin. Yang gue lakuin mungkin sambil nunggu lamaran kerja dan lain segala macam bla 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 itu salah satunya adalah gue berprofesi di bidang yang freelance. Iya. Itu satu. Ataupun gimana caranya gue punya kerja yang ada tujuannya untuk ke sana. Gue nggak tahu lah, surveyor lah atau apa segala macam bla bla. Paling simpelnya deh, gue dulu punya cita-cita jadi pengusaha. Ya udah, gue balik, gue bikin usaha yang usaha itu bisa gue mobile buat bolak-balik. Gue tinggal sebentar dan lain segala macam. Jadi kalau menurut gue itu bukan jadi sebuah masalah, malah jadi sebuah motivasi gitu. Sebuah jadi motivasi baru bahwasannya memang nggak harus ada yang diakhirin, tapi gimana caranya selama sebulan atau 2 bulan ini gue bisa bikin ini gitu. Atau mungkin ada yang urusannya di Malang. Contoh misalkan, lo pengen bikin, ini gue ambil contoh ya, mau bikin kedai kopi, mau nggak mau biji kopinya, surveinya harus di Jawa Timur, misal. Jadi lo berangkat tujuannya, tadi gue bilang nggak boleh tujuannya si cinta itu doang, malah bahaya Ton. Bener. Malah bahaya maksud gue. Jadi memang harus tujuannya tuh, ya tadi, 1 kali dayung 2-3 pulau terlampaui itu. Entah apa yang lo akan pikirkan, ketika itu nggak ditemukan, baru lo bisa memutuskan. Kayaknya gak baik daripada dia makin lama nunggu, makin lama bla 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 bla, pikirannya malah macam-macam baru. Gitu. Itu. Padahal tadi obrolan gak jadi berat ya, jadi berat sekarang gak? Tiba-tiba. Karena ini emang sebenarnya sebuah problem yang dari lalu-lalu ya, dari beberapa bulan yang lalu tuh, gue emang udah ceritain ke teman gue kayak gini. Teman-teman gue sih lebih nyaraninnya kayak, ya udah lu cari aja yang deket. Di Bogor atau di mana. Cuman gue waktu itu masih optimis kayak, udah deh gue jalanin aja sama si A ini. Terus gue jalanin terus tuh, gue sampai di fase yang sekarang lebih memikirkan kayak kasihan aja gitu sih. Kalau misalnya gue kayak gini terus, yang ada kejelasan, yang ada kayak gini, ditambah juga ada komitmen yang dimana ketika misalkan gue lagi mau dekat sama cewek ataupun dia lagi dekat sama cowok, itu tuh bisa aja terjadi. Iya. Dan ujung-ujungnya lu juga sakit atau dia juga sakit gitu ya. Mendingan gue secara nggak langsung tuh mengakhiri sebuah hubungan yang nggak jelas ini. Itu bagus, itu juga ya pilihan lah. Tapi kalau disuruh milih nih, lebih berharga mana? Sosok perempuan, lebih berharga mana? Lu mengakhiri semua ini, maksudnya lu prefer mana? Lu punya perempuan yang dekat. Lu perempuan yang dekat nih Ton. Iya. Yang lu nggak tahu perempuan yang dekat itu nanti siapa ya, karena tadi temen lu yang ngasih suges. Atau perempuan yang jauh tapi dia punya kriteria yang lu mau gitu, tapi memang juga berat ngejalaninnya. Kalau ini mudah ngejalaninnya, ya kan? Kalau perempuan yang dekat yang lu nggak tahu itu mudah ngejalaninnya. Kalau yang jauh susah ngejalaninnya, tapi ini kriteria lu banget. Maksud gua kita jadi manusia nggak boleh muluk-muluk. Bener. Masa diambil semua? Ya gua maunya yang deket terus ya kriteria gue bang, itu gue juga bisa. Maksud gue kalau disuruh milih, bener. Lu lebih kuat mana nih? LDR-annya apa yang mana nih? Kalau disuruh milih aja. Suruh milih ya? Suruh milih. Kalau suruh milih sebenarnya gue lebih memilih yang agak sulit ya. Yang kayak ini. Yang agak sulit tapi jauh itu tadi? Iya. Sebenarnya alasannya? Saat ini. Ya karena itu udah sesuai dengan kriteria gue gitu. Benar. Yang di sini belum ada garansi. Iya. Iya kan? Iya dong. Benar, belum ada garansi. Iya sih. Iya. Jadi kalau lu milih yang itu berarti ya harus ada yang berkorban sih. Harus ada yang berkorban itu bang. Benar. Terus ditambah lagi kan sebenarnya permasalahan ini tuh udah gue pikirkan kan. Yang gue tuh udah nanya-nanya juga ke dia kayak, ntar lu kedepannya ketika lu lulus lu mau kemana, gaul di mana, yang dimana dia lebih memutuskan untuk di sono lagi, di rumah dia lagi. Oke. Nah akhirnya kan gue lebih mikirnya, kalau misalkan kayak begini terus, mendingan gue, kalau di antara 2 pilihan tadi ya, kalau misalnya ada pilihan ketiga, gue mengambil pilihan ketiga yang dimana
yaudah deh gue lebih baik kayak dulu lagi, sendiri lagi, ini lagi. Kalau gue, karena ya biar sama-sama adil aja sih. Iya benar. Tapi ada probabilitas nggak sih Ton? Kayak misalnya kayak gini. Maksud gua, ya gua kalau mau jalan di sebuah apa ya rintangan tuh gua harus paham dulu obstacle-nya kayak gimana. Misalkan ya ada obstacle selanjutnya kan. Salah satunya misalnya kayak gini, faktor orang tua. Lu boleh nggak sih? Atau kalau gue sih termasuk yang dilarang keras ya, Kayak? nyari jodoh di sini, karena biasanya ribet nanti. Oh, Bukan dilarang keras sih gue sama nyokap gue, cuman ya nyokap gue lebih baiknya di sana gitu. itu kayak gitu-gitu udah dipikirin nggak sih? Apa memang lu boleh-boleh aja, apa fleksibel? Itu nggak gue pikirin ya. Kenapa nggak gue pikirin? Soalnya dari orang tua gue pun untuk urusan kayak kehidupan gue, kayak ini gue itu terserah lu. Misalkan itu emang jalan yang baik, jalan yang halal, yang kayak gitu-gitu sih, ya udah it's okay. Cuman kalau dari kakak gue, kayaknya sih ada larangan-larangan kayak gitu. Kayak udah sih lebih baik di sini aja nyarinya. Gitu. Ya tadi ketentuan-ketentuan yang salah satunya menurut gua sebelum gua ngambil sebuah pilihan, ya gua emang orangnya taktis banget sih, strategis banget kan buat hal-hal kayak gitu. Jadi daripada gua udah terlanjur nyemplung, biasanya gua harus tahu dulu nih rintangan yang gua lalui. Salah satu beberapa halnya itu gitu. Jadi kenapa akhirnya gua bisa ngejar banget, mungkin orang worth it banget kali ya. Worth it banget. Gua sampai hari ini ngerasa terlalu jahat sama beberapa perempuan yang dalam tanda kutip kayaknya gue cuman nggak bisa ngasih kasih sayang, tapi yaudah cinta aja makan tuh cinta gitu toh, bukan masalah lahiriah batiniah gitu ya. Jadi akhirnya ya daripada kayak gitu ya udah mending udah ya udahlah. Gue memilih, kalau gue tadi gue memilih yang pilihan ketiga. Tapi ketika lo milih pilihan pertama tadi, kayaknya harus ada beberapa ketentuan. Salah satunya adalah, ini emang worth it banget buat diperjuangin. Yang tadi lo bilang, kayaknya sih gue butuh sih bang. Tujuannya buat, ya tadi lo menjalani hidup juga lebih semangat. Gitu. Ya. Atau mungkin lo mensimulasikan itu aja, gimana caranya. Ya ada sosok perempuan lah yang nggak tahu itu siapa, tapi yang itu jadi motivasi lo. Gitu. Atau, ya mau nggak mau ya lebih baik kita yang terluka lah ya. Kalau gue lebih kayak gitu, Iya, kita yang terluka. Pilihan ketiga. Karena kalau misalnya tadi lu bilang ya motivasi karena wanita gitu, itu gue ngerasa hal yang menurut gue nggak banget sih kalau gue ya. Oh lu enggak ya? Iya. Saat ini tuh kayak nggak deh, lebih baik gue kayak ngerjain sendiri aja ini sendiri. Bahkan kayak skripsi nih, emang sih dia ngebantu ya. Tapi dalam artian ngebantunya juga bukan ngebantu yang kayak dia bisa bantuin jurnal, nyari jurnal, enggak, kayak cuma sekedar nemenin, itu doang. Dan itu menurut lo ya nggak worth it banget nggak lah. worth it banget. Nemenin yang sesungguhnya ya nemenin nanti. Iya Masa nanti. depan. Sebenarnya kayak gitu. Terus kalau misalkan urusan cemplung atau enggak, awalnya tuh gue tuh emang udah hati-hati ya. Dan gue tuh nggak kecemplung. Sebenarnya tuh udah hati-hati banget. Ternyata dari pihak sononya. Ya kecemplung dulu. Berarti bener dong. Gak tahu sih, ini makin memperkuat argumen gua. Iya. Artinya emang ketakutan gua adalah ketika si perempuannya baper parah. Nah itu. Iya sih, berat sih itu. Akhirnya pas dia kecemplung. Berarti data gua hampir semuanya valid. Kalau dari cerita lu ya, iya. terus. Pas dia udah kecemplung, mau nggak mau gua kan kayak gimana ini ya biar sama-sama enak gitu. Ya udah akhirnya gua bertanggung jawabnya dengan ya tadi dengan perjanjian itu. Bener. Akhirnya ya bisa jadi nih dari sini ya ada hikmahnya lah. Ada hikmahnya dari semua perjalanan. Yang ya lu nggak tahu arahnya kayak gimana. Kalau gue sih menurut gue, kalau gue ini hal baru sih. Karena dari dulu gue tuh selalu punya sentuhan tersendiri sama orang-orang yang di sekitar gue. Kalau ini kan jauh banget dong berarti di luar inner circle lu gitu. Iya. Ngerti gak? Di luar inner circle itu menurut gua pengalaman yang luar biasa gitu. Terakhir nih Ton, sebelum kita tutup. Apa ini Bang? Kan kemungkinan buat ketemu yang kayak gini lagi itu ya berapa persen lah ya. Anggaplah ini berakhir nih. Iya. Ini berakhir, ya udah tujuannya biar kita gak nyakitin dan segala macam. Iya.
lu nyari segala macam bla bla bla, terus akhirnya nggak ketemu. Lu lebih milih mana tuh? Lebih milih mengalah untuk tidak mendapatkan yang sesuai kriteria, apa lu kejar balik lagi ketika memang lu udah di posisi yang settle gitu? Kalau untuk itu, gue lebih baik yang mengalah sih bang. Lu mengalah, artinya lu nurunin kapasitas lu ya, nurunin Iya, kriteria secara lu ya. kriteria cara ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, gue masih egois. Karena ya misalkan contoh, kita ambil contoh di dalam waktu gitu ya, waktu umur. Misalkan gue masih ego nih sampai umur segini. Taunya di umur segini tuh gue udah memutuskan untuk udah deh, gue emang harus nurunin ego gue. Benar. Kayak gitu sih menurut gue. Jadi lebih baik seperti itu ya. Lebih baik seperti itu. Lebih baik seperti itu ya, walaupun perempuan di luar sana yang luar biasa, Anda telah membuat saya jatuh cinta, ya kan? Tapi kalaupun memang nanti kita berjodoh, alhamdulillah. Kalau misalkan memang tidak, ya kita ikutin aja jalannya kayak gimana. Ya, kayak gitu. Lebih baik seperti itu gitu, daripada memang harus ada hati yang tersakiti, Nah, atau ada beberapa perasaan yang tidak cukup sabar untuk menanti sebuah kepastian. iya Luar bener. biasa. Gitu kan. Mudah-mudahan bakalan ada chapter-chapter selanjutnya dari cerita lalu, ya kan? Siapa tahu. Makasih banyak udah mampir, udah mau cerita. Makasih juga udah ngasih gua sudut pandang yang lain dari dating apps, hubungan zaman sekarang dan lain segala macamnya lah. Mudah-mudahan lancar lah. Kalau gua sih tadi kepikiran sih, lu bisa dapat pekerjaan yang lu bisa mobil Jakarta Malang. Ya, Gua pengen iya, sih kayak gitu ya. Kalau sinetron kepengennya ke sana. Pengennya kayak gitu. Pengennya kayak gitu. Iya, mudah-mudahan aja kalau misalkan emang bisa. Kayaknya tuh bakalan jadi seru banget sih. Ceritanya bakalan panjang sih kayak gitu. Ya mudah-mudahan, tapi kalau misalkan memang enggak, mudah-mudahan dua-duanya hatinya dibesarkan untuk sama-sama ikhlas dan sabar. Siapa tahu sabarnya dia di sini, perjuangan dia di sini bisa jadi hasil yang baik ketika nanti dia ketemu jodohnya nanti, entah lu atau si nyonya. Amin. Oke, gitu aja nih. Alhamdulillah, gua udah hampir 1 jam nih kita ngobrol. Kayaknya juga tempatnya udah mau tutup. Bener, Kalau udah dengar beres-beres. Suara kursi-kursi geser gitu ya. Iya, jadi mungkin itu aja yang bisa kita ceritain. Makasih juga yang udah dengerin sampai detik ini. Bisa diambil lah hikmahnya dari cerita-cerita kita. Mudah-mudahan bisa jadi contoh yang baik. Kita bukan orang yang paling tepat ya buat ngasih argumen yang bener atau enggak gitu ya. Preferensinya ya subjektif dari kita sendiri aja gitu. Itu aja mungkin teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau misalnya Sultan sama saya ada salah-salah kata. Makasih banyak udah dengerin sampai hari ini. Muhammad Afif Fareli pamit. Sultan lagi pamit. Yo, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita berbeda pendapat, setidaknya kita punya percakapan. Yo, terima kasih. Gitu.